Karena rata-rata gen milenial itu sering banget menyudutkan Gen Z gitu kan. Karena hal-hal seperti itu tuh walaupun sepele itu bisa membentuk karakter kita, bisa menjadi orang yang disiplin. Jadi kalau ditanya time manajemennya bagaimana, yaitu harus menggunakan teknik skala prioritas. Kalau ditanya efektif atau enggak untuk kita scroll TikTok lama-lama atau scroll Instagram lama-lama, itu kembali lagi ke masing-masing. Dia ngapain di TikTok? Dia cari data mungkin lama-lama. Nah, dia mau bikin jurnal, dia bikin ya dia mau bikin jurnal terus dia ini apa perlu data dari TikTok, boleh silakan. Tapi Audio Jungle. Halo Sobat SP, kembali lagi di podcast Sumber Suara. Berani beropini dengan topik terkini. Masih di episode gosipin Gen Z, tapi bedanya kali ini kita gosipinnya dengan Gen Z langsung. Nah, kita udah beberapa episode nih ya Bang, gosipin tentang Gen Z, mulai dari stigma-stigma negatif, katanya kita nggak bisa komitmen, terus ketahanan kita rendah, terus anxiety Bang, lelaki tidak boleh bercerita. bolehnya apa tuh? Nggak boleh apa-apa. Kemudian ada mahasiswa dan AI. Nah, stigma-stigma negatif kan lagi berkembang nih kan Bang. Nah, kita mau uji langsung nih teman-teman. Apakah benar nih? Kita wawancarain Gen Z-nya langsung nih. Nah, siapa sih yang nggak kenal dengan Bang Herman? Nggak kenal semua. Nggak kenal semua. Maka di sini kita kenalan. Iya, ya. betul. Nah, Bang Herman ini salah satu mahasiswa, salah satu apa gimana nih? Iya, Kita? salah satu satu. ya. Masih Alumni mahasiswa lah ya. alumni. Mahasiswa yang pernah berkuliah di Universitas Islam Negeri Aramiri yang sangat berprestasi. Karena saking banyaknya prestasi, jadi kita editor langsung aja ya prestasinya kita memenuhi. Oh, nanti ada ya. Ya, titik gitu. Nah, belum lama ini Bang Herman juga sah mendapatkan gelar ESOS. Gimana nih Bang? Kita harus apresiasi Bang Herman. Selamat ya Bang, karena di stigma kita di Gen Z kan segala sesuatu tuh harus kita apresiasi. Setuju nggak Bang? Setuju banget. Nah, jadi Bang di episode kali ini Bang, kenalin dulu ya, nama saya Oja. Dari tadi kita belum kenalan ya Bang. Di episode sebelumnya Sobat-Sobat SP udah kenal pasti dengan Basma. Di episode kali ini kalian akan ditemani oleh Oja dan Bang Herman. Sama-sama Gen Z, jadi kita santai aja Bang ya. Oke, Bang, ini kita mau tanya-tanya lah Bang, kalau prestasi kan ada banyak. Enggak juga, biasa aja. Biasa aja. Peres dia. Kita mulai nanya nih Bang, Abang juga pasti Gen Z yang menerima tekanan oleh sosial, makanya mungkin kadang ada orang generasi milenial, kadang mereka tuh nggak percaya bahwa kita bisa nih. Nah, Abang pernah nggak Bang dihadapi dengan orang-orang atau sekelompok orang yang merendahkan kita hanya karena kita Gen Z? Gimana nih Bang? Oke, balik lagi sebenarnya kepada masing-masing personal orang ya. Bagaimana cara menanggapinya? Karena ada juga beberapa Gen Z yang merasa relate dengan pernyataan atau komitmen dari si gen milenial atau gen lainnya ya. Ada juga yang nggak relate gitu kan. Kadang ada juga beberapa Gen Z tuh yang oh aku setuju nih sama milenial, oh aku nggak setuju nih sama gen milenial. Tapi kebanyakan itu nggak setuju karena rata-rata gen milenial itu sering banget menyudutkan Gen Z gitu kan. Jadi hal ini yang menjadi batu loncatan bagi Gen Z untuk menunjukkan gitu bahwa kita harus bisa, bahwasanya kita bukan orang-orang seperti yang dibilang oleh gen milenial begitu. Selama ini Abang tuh pernah mendapatkan tekanan di mana sih orang-orang yang meremehkan kita, apa dari segi akademis, dari segi kemampuan soft skill kita gitu. Mungkin ada juga dari yang melemahkan dari segi kemampuan kita mengoperasikan AI ya. Wah, udah masuk AI ya. Jadi gini, untuk tekanan pasti ada. Kita hidup berdampingan dengan manusia lain dan makhluk lain gitu ya. Bukan makhluk gaib maksudnya. Ini makhluk sosial kita nih sesama manusia dan berbeda Gen Z ini. Yang bagaimana tekanan sosial itu pasti ada dan itu udah menjadi risiko kita ketika kita hidup gitu kan. Jadi kita nggak bisa pergi dari lari dari hal itu. Nah, kalau tekanan sosial yang pernah saya dapatkan dari gen milenial dan gen-gen lainnya itu pernah perihal ketika saya mengikuti banyak sekali kegiatan, dibilangnya khawatir burnout ataupun kelelahan mental atau fisik sehingga hasilnya nggak maksimal. Memang itu betul, tapi mungkin ketika kita sudah percaya diri sama diri sendiri, ketika kita sudah tahu apa kekurangan dan kelebihan kita, kita bisa mengatur hal itu supaya lebih aman gitu ya, supaya tidak burnout. Makanya ketika saya menghadapi tekanan sosial seperti itu, ketika diomongin A, B, C, C yang tentang negatif, itu saya terima. Saya selalu menganggap itu sebagai kritikan. Saya juga bukan manusia sempurna gitu kan. Saya juga manusia biasa, saya juga ada kekurangan gitu. Tapi dari kekurangan itu saya jadikan kritikan ataupun saran yang membangun untuk saya. Bang, misalnya nih Bang,
kita dihadapkan dengan gen milenial yang merendahkan kita, yang menyudutkan kita dengan Gen Z, itu kira-kira gimana sih Bang kita sebagai Gen Z yang katanya mental strawberry ini anak nih, gimana Bang, ada nggak tips-tips yang nih Gen Z kalian harus gini karena aku sudah membuktikan gitu, gimana Bang? Kalau menurutku berarti intinya itu adalah bagaimana cara kita menanggapinya ya. Nah, cara menanggapinya itu adalah tergantung individualnya lagi. Apakah mau menerima atau justru baperan gitu kan. Karena kita nggak bisa juga menyamaratakan 100% Gen Z baperan, 100% Gen Z nggak baperan gitu, atau menerima kritik dari gen milenial atau gen lainnya gitu. Bahkan kadang sesama Gen Z pun itu mereka melakukan tekanan sosial, menjatuhkan dan sebagainya, nggak percaya gitu. Jadi kita perihal gen-gen itu sebenarnya kembali ke individualnya, kecuali ada jurnal yang menyatakan bahwasanya Gen Z itu begini gen milenial begini. Kebetulan saya belum baca jurnalnya kan, jadi mungkin teman-teman yang nonton atau teman-teman yang di ruangan ini bisa nanti dicek ya di jurnal, di Sinta ataupun di Scopus dan lain sebagainya, cek tuh datanya, apakah Gen Z itu baperan dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini tuh perlu ada data, kita nggak bisa mengklaim bahwasanya Gen Z itu baperan, gen milenial itu suka mengkritik dan sebagainya gitu. Tapi kalau mohon maaf, tapi kalau hal yang seperti itu kembali lagi intinya individual itu nggak bisa kita menyamaratakan sesuai gen gitu. Itu berarti kita pentingnya kita nggak boleh melakukan hidup berdasarkan standar TikTok, Iya. Karena di TikTok sering orang perang di komentarnya, jadi kita membawa isu itu ke sini. Jadi Sobat SP, saran dari Bang Herman, kalau misalnya kita mendapatkan kritik atau apa, kita tuh pertama harus membuktikan dulu ada nggak landasan ilmiah gitu Bang ya. Betul. Karena Gen Z kan kita gunakanlah AI gitu ya, biar cepat gitu, nggak usah baca sesuatu, kita gunain AI. Misalnya dibilang Gen Z itu lemah, kita cari AI, tolong dong cari ada nggak jurnal Q1 yang menyatakan Gen Z itu baperan, jangan langsung terima mentah-mentah gitu Bang ya. Oke. Harus pilih-pilih juga gitu, melek digital gitu Kak. Oke nih Bang, Bang Herman nih semasa kuliah, seolah-olah Abang udah lama, baru lulus baru lulus. Semasa kuliah Bang Herman kan kita lihat di sosial medianya nih, BTW sosial media tolong ya, bisa dilihat Bang Herman tuh sosok yang sibuk, aktif banget nih. Jadi kita tuh, ya saya pribadi sih Bang penasaran dan gimana sih cara bagi waktunya? Time manajemennya. Ya. Sebenarnya nih sebelum aku jawab ya, ini antara sibuk dan produktif itu beda. Jadi dua hal ini itu berbeda. Kalau sibuk itu yang seperti dikatakan tadi mungkin kelihatan banyak kegiatan tapi nggak menghasilkan. Tapi kalau produktif tuh dia sibuk tapi gimana ya? Dia tuh menghasilkan dan sesuai dengan minat kita. Gitu, sehingga sibuk dan produktif ini kadang disalahartikan oleh Gen Z maupun gen milenial gitu. Jadi teman-teman ini semua harus bisa membedakan ya. Kalau saya pribadi dulu saya pernah juga ada di fase sok sibuk gitu. Ada juga di fase produktif gitu. Jadi kalau tadi pertanyaannya gimana? Maaf sampai lupa gara-gara sibuk sama produktif. Gimana kita cara time management bedain sibuk sama produktif? Time management itu bagaimana teman-teman bisa memprioritaskan waktu, skala prioritas. Jadi kita tuh, kalau saya pribadi cara membagi waktunya itu setiap pagi saya setiap hari pas malam nih mau tidur, saya list tuh kegiatan-kegiatan saya. Bahkan mungkin kalau teman-teman perlu bukti ya, saya bisa buktikan di HP saya tuh di notes ada catatan yang mana hari ini saya udah ngelakuin apa aja. Terus besok saya catat lagi di notes itu apa aja yang harus saya lakukan. Ya, saya tulis juga jamnya. Misalkan dari pagi jam 5 saya bangun, sholat segala macam, mandi segala macam, terus jam 8 kuliah, nanti pulang jam 12 saya tulis saya mau ngapain misalkan. Bahkan sampai hal kecil nyapu kos misalkan saya tulis. Supaya apa? Supaya teratur dan disiplin. Karena hal-hal seperti itu tuh walaupun sepele itu bisa membentuk karakter kita, bisa menjadi orang yang disiplin. Jadi kalau ditanya time manajemennya bagaimana, yaitu harus menggunakan teknik skala prioritas. Nah, itu untuk kegiatan sehari-hari. Tapi kalau untuk kegiatan belajar, teman-teman bisa menggunakan teknik Pomodoro. Teknik Pomodoro itu mungkin ada yang asing dan ada yang udah familiar ya. Kalau teknik Pomodoro itu dia 25 menit belajar, 5 menitnya istirahat. Bukan 25 menit belajar, 50 menit scroll TikTok ya. Itu beda lagi. Jadi 25 menitnya belajar, 5 menitnya itu relax untuk teman-teman entah itu makan, minum, nyemil gitu kan, atau nonton apa sebentar baru lanjut belajar. Saya seperti itu kalau belajar. Jadi nggak di-push dari awal pagi sampai malam, nggak. Push dari siang sampai malam, nggak. Saya memang push tapi kasih jeda setiap menitnya, setiap 25 menit. Dan itu ada jurnal yang mengatakan hal itu sangat efektif untuk kita belajar. Ketika saya terapkan, cocok. Ada juga orang yang mencoba atau menerapkan hal itu nggak cocok. Itu balik lagi ke individu. Mungkin ada orang yang sambil dengerin musik belajar. Kalau aku bukan tipe yang kayak gitu. Kalau sambil dengerin musik nanti malah lirik yang di musik malah tertulis nih.
di otakku maupun di catatan gitu. Jadi time management adalah menggunakan skala prioritas secara umum dan secara detail untuk belajar itu menggunakan teknik Pomodoro. Oke, itu berarti kita fleksibel ya Gen Z ini. Iya. Mungkin kita harus pahami dulu Bang ya. Abang bisa memahami diri Abang sendiri. Iya. Mungkin ini teknik ini cocok untuk seorang Bang Herman, belum tentu cocok untuk Oja, Iya. apalagi sobat SP. Jadi Betul. sobat SP sangat disarankan untuk pahamilah diri kalian Iya. sendiri Bang ya. Baru memahami orang lain. Ya, ya. Masya Allah. Emang Gen Z habis ya. Emang Gen Z kita. habis ini kita Bang. Bang, ini gimana sih Bang perjalanan Abang supaya Abang tuh bisa mendapatkan, oh ini sosok Herman yang akan aku jalankan. Oke. Ini sedikit sharing mungkin. Saya kan SMA pesantren boarding. Saya tuh nggak tahu siapa saya ketika SMA. Bayangin orang-orang SMA udah mulai bangun branding ya. Udah mulai bangun branding, udah mulai yang di sekolah-sekolah umum maksudnya. Saya kan pesantren terbatas nggak pegang HP ya. Dan fokus ke kajian-kajian pendidikan agama. Nah ketika saya lulus, itu benar-benar saya diambang kekagetan, kesyokan melihat teman-teman saya, wow. Jadi di pesantren alhamdulillah saya juga cukup aktif, cuman dalam ruang lingkup itu aja, di pesantren aja. Belum pernah ke tingkat nasional, cuma sekedar kayak workshop, sosialisasi, bukan yang lomba gimana. Saya kan SMA tuh by the way 4 sekolah saya pindah-pindah karena ikut orang tua. Pertama di Pandeglang, Banten, pindah ke Riau, pindah ke Bogor, terus pindah lagi ke Tangerang, perbatasan Serang Tangerang Banten. Nah di situ saya menemukan jati diri saya ketika masuk kuliah semester 3. Kenapa bukan semester 1-2? Karena semester 1-2 itu kan online, pandemi. Jadi benar-benar susah untuk kita bergerak, berekspresi. Benar-benar full online gitu kan. Nah di semester 3 saya ikut lomba ini, ikut lomba itu, ikut organisasi ini, ikut organisasi itu, ikut segala macam yang saya tekuni. Mau saya ikuti, saya pilih yang mana yang cocok gitu. Ternyata saya cocok di sini, saya cocok di sini sehingga saya terus menekuni. Saya menemukan jati diri ketika di semester 4 atau 5 gitu. Nah, jadi di semester awal tuh saya sangat tidak tahu saya gimana sebenarnya dengan background keagamaan di pesantren gitu kan. Sulit gitu menemukan jati diri. Caranya itu ya tadi, saya ikut semua kegiatan, sok sibuk nih ceritanya, sok sibuk. Masih di fase itu. Masih di fase itu dan itu sebenarnya saya sangat tidak menyarankan, teman-teman. Sehingga nggak maksimal. Misalkan kita ikut semua terus nggak maksimal, kita sangat-sangat susah bagi waktu. Jadi saran saya bagi teman-teman yang masih mencari jati diri, teman-teman ikutin semua tapi jangan setengah-setengah, harus full gitu. Nah itu kesalahan saya dulu. Jadi ketika teman-teman sudah tahu jati dirinya, baru di fullkan 100% fokus ke sana. Saya menemukan jati diri, saya suka nulis dan saya juga suka bersosialisasi sama orang. Dulu saya introvert tapi sekarang udah enggak, karena berkat juga belajar di jurusan KPI kan dan lain sebagainya. Itu hal yang membuat saya menemukan jati diri dan saya tertarik juga nanti ini ketika insya Allah semoga mau doanya juga di lanjut S2-nya nanti mau ngambil digital marketing communication science. Jadi hal itu tuh punya landasan awal di S1-nya gitu, sehingga di diri saya tuh lebih detail lagi ditemukan di sana gitu. Karena kalau pas semester 3 keinget dulu tuh saya benar-benar kewalahan, capek banget. Semua diikutin, capek sendiri sehingga nggak maksimal. Nggak maksimal, setengah-setengah itu nggak maksimal banget gitu. Jadi cara menemukan jati dirinya tuh ikut semua kegiatan tapi jangan yang setengah-setengah dulu. Maksudnya kita ikut nih, itu tetap kita harus full gitu walaupun banyak juga, karena saya kemarin kewalahan belum mampu time manajemennya belum bisa, jadinya hancur gitu. Tapi sekarang alhamdulillah saya sudah menemukan bahwasanya saya cocok di kepenulisan karya tulis ilmiah, esai dan juga digital marketing communication science dan berkaitan dengan teknologi begitu kalau saya. Oke, Masya Allah, barakallah. Semoga kita sobat SP yang menonton ini segera mendapatkan fashionnya. Fashion outfit. Jadi sobat SP, pertama penting banget kita untuk mengetahui diri kita sendiri. Kita harus banyak-banyak di talk dengan diri sendiri. Banyak-banyak istighfar. Kita sama diri sendiri. Terus kita harus bedain nih produktif sama sibuk apa. Nah, dari kita tahu jati diri, kita bisa membedakan mana sibuk, mana produktif nih Bang ya. Bang, ini kan di luar sana ya, bahkan Oja sendiri. Mungkin abang atau abang masih sering scroll TikTok maybe? Ya itu hiburan aja. Ya, oh berarti masih ya Bang. Oh berarti tenang sobat SP ya. Seorang Bang Herman masih scroll. Kita jadi nggak apa-apa. Cuman beda waktu aja. Kalau Bang Herman 45 menit, kita mungkin berjam-jam. Cuman itu cuman masalah waktu ya. Oke Bang. Jadi abang melihat fenomena Gen Z ini doom scrolling, kita berlama-lama scroll gitu, seolah-olah kita candu nih dengan scroll. Nah gara-gara itu kita jadi kayak
terlalu banyak informasi, kita nggak mau gerak. Nah itu gimana sih Bang dalam pandangan Abang? Apakah Abang pernah seperti itu juga gitu? Kalau ditanya apakah pernah seperti itu juga pernah, karena iya ya pernah, ini nggak mengada-ngada ya, bukan munafik atau ini jujur pernah. Tapi berlarut hari gitu saya udah sadar dan saya berubahnya pola hidup itu. Makanya tadi saya merubah pola dengan teknik apa tadi, skala prioritas dan juga teknik Pomodoro. Karena Pomodoro apa Pomodoro, pokoknya antara dua itu. Jadi hal itu tuh menjadikan saya lebih teratur, disiplin, dan menjadi orang yang apa ya, tahu taat aturan gitu. Taat aturan tuh nggak hanya ke orang lain tapi ke diri kita sendiri gitu. Nah, yang doom scrolling itu gimana ya, tanggapan saya tuh kalau over semua apapun itu, bahkan makanan sehat pun kalau kita makan banyak-banyak itu kan nggak baik. Nah, misalkan kita scroll TikTok sampai 4 jam, 8 jam, 10 jam sehari, ya kalau memang itu tujuannya untuk kebaikan, oke, tapi jangan sampai berjam-jam-jam gitu juga gitu kan. Kalau ditanya efektif atau enggak untuk kita scroll TikTok lama-lama atau scroll Instagram lama-lama, itu kembali lagi ke masing-masing. Dia ngapain di TikTok? Dia cari data mungkin lama-lama. Nah, dia mau bikin jurnal, dia bikin ya dia mau bikin jurnal, terus dia ini apa, perlu data dari TikTok, boleh silakan. Tapi kalau sekedar kayak brain rot apa, lihat-lihat konten-konten receh aja gitu untuk kita ketawa hiburan, ya kalau tercuci otak kita nanti malah mager lagi gitu. Nanti lewat kata-kata quotes sedih nangis gitu kan, mental health kan gitu. Jadi gimana, kita tuh kebanyakan termakan omongan oleh quotes-quotes yang tidak berlandaskan sumber, kadang hanya sekedar kata-kata biasa tapi bikin kita tuh nggak semangat lagi gitu. Jadi kecuali ada data yang valid segala macam, saya kalau apapun berbicara itu harus sesuai data gitu. Bahkan kalau ada orang yang dia ngomong A B C tanpa data, udah cari dulu datanya, mari kita mulai kembali gitu. Jadi jangan asal omong-omong, jangan asal ngomong gitu. Kayak tadi aja ketika saya nggak mempunyai data bahwasanya Gen Z yang menyatakan 100% misalkan baperan segala macam, saya nggak bisa menyatakan karena saya belum mencari data validnya. Nah, Oke, jadi gitu Sobat SP, kita tuh ya yang pertama kita nggak boleh menerima nih, ya masa Gen Z dibilang itu terima terus gitu kan. Terus tapi juga bukan berarti kita tidak melihat potensi kita gitu, bukan berarti kita tidak menerima kritik, itu kita juga harus memikirkannya, kemudian kita rekonstruksi ulang di kehidupan kita ya. Positif aja. Izin tambah sedikit nih ya, mungkin ada yang berpikir kan kayak gini, Gen Z milenial itu, Gen Z itu malas kerjanya kan karena dia kurang inisiatif, dia kurang kerjanya itu apa, kalau kerjanya udah ya udah gitu. Di ruang lingkup kerjaan yang pernah saya dengar ya dari teman-teman saya yang udah kerja di dunia profesional, ada juga Gen Z yang ketika mendengar hal itu dia kritis. Beda ya antara marah dengan kritis. Dia kritis, ya udahlah kan kerjaan saya udah selesai, terus saya udah melaksanakan tugas sesuai job desk-nya, ngapain saya inisiatif bangun job desk ini, job desk lagi gitu. Nah, kadang dia juga kritis seperti itu, tinggal bagaimana atasan ataupun gen milenial itu menanggapinya. Kalau dia menanggapi, oh ya udah kalau kamu nggak mau inisiatif, kamu keluar aja dari kantor saya. Kadang ada Gen Z, oh yaudah saya keluar gitu. Ada juga Gen Z yang demi demi apa ya, demi dia bisa kerja untuk mencari nafkah gitu, ya udah dia lanjut aja gitu dengan tekanan batin seperti itu gitu. Jadi jangan salah kaprah tuh, kadang ada juga Gen Z yang bukan marah tapi dia memang kritis. Karena Gen Z itu jujur ya, sekarang itu melek banget sama digital. Dia tuh gimana, Gen Z yang saya lihat tuh rata-rata dia paham algoritma dari seorang gen-gen lain gitu, paham melihatnya, cara dia pandang, dan dia juga mampu mengkritisi secara detail. Ketika gen milenial itu mengkritisi si Gen Z, bukan takut, dia malah saya juga gini loh, gen milenial juga gini loh, gini gitu. Jadi ada tipe Gen Z yang memang ketika dinasihati marah, ada Gen Z yang ketika dinasihati baperan, ada Gen Z yang ketika dinasihati kritis. Kalau ditanya saya yang bagian mana, kalau saya bisa masuk semua gitu, tapi seringnya saya suka yang kritis karena saya kalau ada landasan saya balik jawab gitu. Oke, jadi nih Sobat SP kedepannya kita harus bedain mana marah dan mana sedih, baperan sama kritis. Kalau kritis nih kita pasti punya landasan. Iya. Kalau marah kita mungkin cuman emosional ya aja gitu. Kalau baperan sama juga emosional aja, gitu. Berarti Gen Z ini juga harus kritis Bang, jangan cuma baperan aja. Baperan boleh dimixkan sih, boleh banget gitu, biar sekalian menunjukkan kan Gen Z tidak suka memendam gitu ya. Jadi kayak berdasarkan data,
berdasarkan emosi semua kita luapkan Bang ya. Betul. Karena kita sama Gen Z udah biasa gitu kan meluapkan segala sesuatu nih Bang ya. Oke Bang Herman, terima kasih Oke, banyak telah thank you. membela Gen Z ya. Membela? Enggak, saya nggak membela, tolong. Tolong. Saya Gen Z, saya tidak membela. Maksudnya ini saya tim netral. Netral ya. Oke, terima kasih Bang udah sharing-sharing tentang Ya, Gen thank Z. you juga. Sebelum closing nih Bang, kita sama-sama menyebutkan ya slogan podcast Sumber Suara. Sumber Suara. Podcast Sumber Suara. Podcast Sumber Suara berani beropini dengan topik terkini. Dadah.